Oke, selamat pagi. Di sini saya Alfa Krisnabudi ingin menjelaskan terkait dengan RPS mata kuliah Geologi Indonesia, yang dimana Geologi Indonesia ini terdiri dari 3 SKS dan akan dipelajari oleh mahasiswa semester 6, gitu ya. Dan fokus presentasi pada hari ini kita akan melihat bagaimana hubungan CPL, CPMK, sub CPMK dalam mata kuliah Geologi Indonesia dan bagaimana mekanisme penilaian serta materi mingguan yang nanti akan disampaikan kepada mahasiswa. Inti dari mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa memahami dan kita akan membahas terkait dengan tatanan geologi Indonesia bagian barat, tengah, timur, baik itu kerangka tektonik, stratigrafi, sampai ke potensi sumber daya alamnya. Gitu ya. Dan ini ada 3 CPL yang dititipkan oleh Prodi gitu ya. Ada CPL 2, CPL 6, CPL 9 gitu ya. CPL 2 yaitu melihat bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan kompetensinya baik secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan gitu ya. Dan untuk CPL 6, bagaimana mahasiswa menyelesaikan masalah geologi secara kritis gitu ya. CPL 9 adalah merancang solusi dan batasan multidimensi. Khusus untuk CPL 2, ini adalah CPL yang sifatnya akan terus-menerus sampai mahasiswa berkarir di dunia geologi gitu ya. Nah, untuk CPL 2 ada 2 CPMK yang dititipkan di sana. Ada yang pertama belajar mandiri secara terus-menerus, merefleksikan hasil pembelajaran dan berbagi sesama kolega gitu ya. Untuk sub CPMK-nya adalah bagaimana tatanan geologi gitu ya, baik di Indonesia Barat, Tengah, Timur gitu ya, dan bagaimana mahasiswa bisa mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada dan mempresentasikan solusinya gitu ya. Nah, untuk CPL 6 gitu ya, ada 2 CPMK yang dititipkan. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mengolah informasi terkait dengan keberadaan geologi regional di Indonesia gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana mahasiswa bisa menganalisis dengan pasti gitu ya fenomena-fenomena yang ada di Indonesia Tengah, Barat, dan Timur gitu ya. Nah, untuk subsub MK-nya juga ada 2 gitu ya, terkait dengan pembahasan geologi regional di bagian Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Sementara yang kedua adalah bagaimana mahasiswa bisa mengkorelasikan secara regional gitu ya, khususnya di bagian Asia bagian Tenggara di Indonesia gitu ya. Nah, untuk CPL 9 ada 2 juga yang dititipkan CPMK-nya, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Bagaimana mahasiswa mengkorelasikan geologi dengan keberadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial gitu ya. CPMK yang kedua adalah bagaimana mahasiswa bisa memberikan solusi yang optimal dan terintegrasi terkait dengan permasalahan-permasalahan geologi di Indonesia Tengah, Barat, dan Timur gitu ya. Nah, untuk sub CPMK-nya gitu ya, yang pertama mahasiswa tentunya harus memahami sumber daya geologi berdasarkan keberadaan evolusi geologi di Tengah, Barat, dan Timur gitu ya, dan bagaimana mahasiswa bisa merancang solusi yang berkelanjutan terkait dengan permasalahan geologi yang ada di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, ini materi pembelajaran per minggu dalam satu semester. Yang pertama tentu kita akan mulai dengan introduction, ada tektonik, fisiografi, bagaimana evolusi basin dan tektonostratigrafi gitu ya. Pertemuan kedua, ketiga, keempat akan membahas geologi di area Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, terkhusus untuk evolusi tektonik, evolusi basin, dan bagaimana potensi sumber daya alamnya gitu ya. Di pertemuan 5 nanti ada studi kasus Indonesia Barat gitu ya. Di pertemuan ke-6 ada kuliah praktisi dari dosen praktisi yang bekerja di industri gitu ya. Dan ke-7 nanti ada review Indonesia Barat gitu ya. Dan untuk pertemuan ke-8 adalah evaluasi tengah semester gitu ya. Dan untuk pertemuan 9, 10, 11, dan 12 ini relatif lama gitu secara pembahasan, tapi nanti akan dititik beratkan di wilayah pertemuan 9 ada di Sulawesi dan Selat Makassar, 10 ada di Banda bagian utara, Maluku sampai Halmahera, di pertemuan 11 ada di Banda Selatan, Timor, Nusa Tenggara, di pertemuan ke-12 akan membahas Papua dan Arafura. Sama gitu ya, di pertemuan ke-13 nanti kita akan membahas juga studi kasus di Indonesia Timur, di pertemuan ke-14 nanti ada kuliah praktisi, di pertemuan ke-15 nanti ada review Indonesia Timur, geologi Indonesia Timur, dan mengintegrasikannya secara regional Indonesia gitu ya, secara nasional. Dan di pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir semester. Nah, ini luaran pembelajaran yang diharapkan gitu ya di dalam mata kuliah ini, yaitu mahasiswa memahami fondasi regional gitu ya,
Bisa juga mengkomparasikan tatanan geologi Indonesia Barat, Timur, dan Tengah dengan data-data regional dan pustaka utamanya. Dalam hal ini adalah mengkomparasi gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa bisa menganalisis tektonostratigrafi eksplorasi sumber daya alam lewat kasus-kasus yang lebih kolaboratif gitu ya. Dan diharapkan juga mahasiswa bisa menghubungkan fenomena geologi antar wilayah dalam kerangka evolusi geologi Indonesia, baik di barat, tengah, ataupun timur. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan merumuskan solusi yang sistematis dengan batasan ekonomi, lingkungan, sosial, dan sumber daya alam. Dalam hal ini adalah sumber daya geologi gitu ya. Dan outputnya adalah dalam satu semester mahasiswa mampu membaca masalah geologi regional Indonesia secara terintegrasi dan mengkaitkannya dengan potensi sumber daya alam geologi dalam konteks potensi akademik, dalam konteks akademik ataupun aplikatif gitu ya. Secara umum seperti itu untuk outputnya. Dan ini adalah mekanisme penilaiannya gitu ya. Di minggu pertama nanti ada tugas bobotnya 5%, minggu kelima ada tugas case base di Indonesia Barat bobotnya 20%, minggu ke-6 sampai ke-7 ada tugas dari dosen praktisi dan review Indonesia bagian Barat itu sebesar 10%. Di minggu ke-8 nanti ada UTS dengan bobot 15% secara penilaian. Di minggu ke-13 itu ada tugas case base sama gitu ya di Indonesia Timur akan tetapi itu sebesar 20%. Di minggu ke-14 adalah tugas dari dosen praktisi 10%, bobot nilainya. Di minggu ke-16 adalah UAS gitu ya, sebesar 20% gitu ya. Nah, secara umum kita menilai berdasarkan ketepatan identifikasi, pengolahan informasi dan menuangkannya secara tulisan ataupun gambar dan bisa menganalisisnya secara presisi dengan pertimbangan multidimensi dengan rumusan-rumusan masalah yang tepat. Mungkin seperti itu pembahasan terkait dengan RPS mata kuliah Geologi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para mahasiswa peserta kuliah Geologi Indonesia, gitu ya. Hari ini akan kita lanjutkan perkuliahan kita dan kita akan bergerak. Kalau di minggu kemarin kita ada di Indonesia Barat, di minggu ini kita bergerak ke Indonesia Tengah menuju Timur ya. Inilah capaian pembelajaran di hari ini, gitu ya. Yang dimana CPL yang kita gunakan untuk hari ini adalah CPL 6, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan teknik geologi yang kompleks secara sistematis, kritis, dan inovatif. Ya, di mata kuliah Geologi Indonesia ini, kalian sebagai mahasiswa Geologi Indonesia harus lebih memahami geologi Indonesia itu sendiri, walaupun kita tahu sendiri bahwasannya geologi di Indonesia itu sangat kompleks. Oke, kita next. Nah, untuk refresh dulu ya. Ketika kita berbicara tentang geologi Indonesia, kita akan berbicara tidak lepas dari segala margin yang umurnya dari early sampai late Cretaceous gitu ya. Tapi kita perlu ingat bahwasannya di umur early sampai late Cretaceous, semua barang-barang yang ada di sini ini belum menjadi satu. Gitu ya. Ini masih terpisah-pisah, terutama untuk di area Indonesia Timur. Di Indonesia Timur, gitu, ya, Indonesia Tengah sampai Timur kita bergeser ke arah Sulawesi. Jepang, ya. Ini disebut sebagai East Java West Sulawesi Blocks, gitu ya. Di sini kita punya Southwest Borneo Block atau di publikasi Robert Fall tahun 2012 disebut sebagai SWB, gitu ya. Nah, di sini East Java West Sulawesi Block ini dikategorikan sebagai Argoland, gitu ya. Yang dimana Argoland ini berasal dari mana? Berasal dari timur bagian Gondwanaland, gitu, yang pecah pada saat timur Jurassic. Gitu ya. Nah, ketika kita lihat gitu ya, eh, ini kan tersusun dari beberapa mikrokontinen gitu ya, dan beberapa polihistori. Nah, bagaimana kita menurunkan ceritanya dengan lebih utuh gitu ya? Banyak sekali pendekatan yang bisa kita gunakan gitu ya. Yang pertama pendekatan tektonik itu sudah pasti gitu ya. Yang kedua adalah pendekatan secara batuan. Karena kita tahu sendiri batuan adalah fosil dari geologi gitu ya. Yang dimana ketika kita breakdown lagi dari fosil geologi yang dimana itu adalah batuan, gitu ya, kita bisa tahu umur batuan. Bisa dari fosil, makhluk hidupnya, atau bisa dari DNA batuannya. Apa sih yang dimaksud dengan DNA batuan? Ketika kita berbicara tentang DNA batuan, kita berbicara tentang bukan lagi light mineral, tapi kita berbicaranya tentang heavy mineral. Kalian pernah dengar yang namanya rutil, garnet, zircon, gitu ya. Semua itu merekam secara khusus kejadian geologi. Gitu.
selain merekam umur pembentukan batuan atau umur pada saat sedimentasi ulang, gitu ya. Nah, di sini kita review dulu gitu ya. Robert Hall sudah memperkirakan di dalam studinya dulu gitu, di dalam Southeast Asian Research Group, dia bisa melihat dari umur 30 MA sampai umur 5 MA. Gitu ya. Kalian bisa lihat di sini, gitu ya. Di sini kita punya Java, Sulawesi. Ini kita sebut sebagai East Java. East Java, Sulawesi ini adalah satu blok yang sama. Gitu ya. Kita punya juga Indalen, gitu ya, yang sudah terjadi amalgamasi di umur Cretaceous awal, gitu ya. Dan ini kita punya tambahan mikrokontinent yang nanti akan tersubduksi di umur early Cretaceous, gitu ya. Kalau tidak salah di umur 11 MA. Tapi kalian lihat di sini adalah bagian utara dari Sulawesi, atau kita sebut sebagai Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo. Pulau yang ada di atas ini adalah pulau volcanic arc, gitu ya. Karena kalau kalian lihat di sini adalah subduction, gitu ya. Di sini ada zona transform, di sini ada subduction kembali. Nah, di sini ketika kita punya oceanic crust ketemu dengan island, kita akan mempunyai volcanic arc di sini, gitu ya. Nah, sementara kita geser lagi, ini Filipina. Filipina juga sama. Ini adalah bagian dari arc yang terbentuk mulai dari lebih tua dibandingkan 30 MA, gitu ya. Nah, di 15 MA, kalian bisa lihat Australia, dia approaching ke utara. Di bagian sini, gitu ya. Di bagian Papua kita punya area yang sudah mengalami collision, gitu ya. Yang kita kenal sekarang dengan beberapa prospek emas, ada Grasberg, Eastberg, dan ada Wildcat di sana. Tapi kalian lihat di bagian sini, apa saja yang bisa menyusul Sulawesi? Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, di 30 MA, kita punya yang namanya Sulaspur. Gitu ya. Sulaspur ini, ketika Australia approach makin ke utara, Sulaspur ini juga akan mendekati ke utara. Kalau kalian lihat gitu ya, di sini ada batas zona transform. Ini adalah batas zona inisiasi dari seorang fault zone. Ketika Australia bergerak, oke. Nah, ini present day tektonik hari ini. Ini hari ini lah tektonik hari ini. Kita punya di sini Sundaland, gitu ya. Yang dimana Sundaland, kalau kita runut balik lagi ke Indonesia Barat, kita punya Sibomasu, Indochina, Woyla, itu di area Sumatera dan Kalimantan ya. Sementara untuk area Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa bagian timur, kita punya yang namanya East Java, West Sulawesi Microcontinent, yang kita sebut sebagai Argolek. Partai Nostalgia di mana? Ini Partai Nostalgia. Gitu ya. Nah, kapan sih subduksi di Meratus terjadi? Subduksi Meratus terjadi itu di umur Middle Jurassic berdasarkan data potasium argon. Sementara kapan subduksi dan di mana terjadi? Dari data yang ada dari potasium argon, rubidium, strontium, umurnya memperlihatkan umur subduction di umur early Cretaceous. Gitu. Di Meratus ada nggak umur yang early Cretaceous? Ada, tapi dia umurnya adalah umur dari Granulit Cretaceous yang menandakan itu adalah metamorphic soil. Apa sih metamorphic soil? Metamorphic soil itu nanti kalian akan lihat juga contohnya di Islam Sulawesi, gitu ya. Jadi ketika ini adalah oceanic crust yang dia mengalami abduction di dalam zona antara kontinental dan oceanic, di sini ada celah, gitu ya. Ada celah yang diisi oleh batuan pastinya ya. Tapi ketika oceanic crust ini naik ke atas atau mengalami overclash atau kita sebut sebagai abduction, disinilah kita akan ketemu yang namanya metamorphic soil. Metamorphic soil ini dia dicirikan oleh high pressure, high temperature. Berarti kalian akan memiliki granulit amphibole, gitu ya, atau amphibole class, atau gneiss facies di sana. Nah, inilah yang menandakan bahwasannya area ini sudah mengalami abduction to collision, gitu. Nah, kalau kalau saya ketemunya hanya gneiss gimana Pak? Gitu kan? Nggak apa-apa, itu adalah facies yang ditemukan pada saat collision. Granulit dan amfibol ini dominasinya temperatur, gitu ya. Tapi pressure-nya juga tinggi. Nah, ini menandakan objek abduction. Dan nanti konsep yang tadi kita akan bawa ke East Arm Sulawesi, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, gitu ya. Ini emplacement of East Sulawesi Ophiolite. Ini dari barat arah timur, gitu ya. Di sini kita punya kompleks kompleks, gitu ya.
Ini adalah melange-nya, gitu ya. Nah, kita berjalan, ini ada mata formation, ada peluru melange kompleks, ada lambak metamorphic shoal. Nah, inilah yang disebut sebagai batas antara kontinental dan oceanic yang mengalami overplasting, gitu ya. Ini bagian bawah ini ya, ini bagian bawah sini. Sementara ini bagian tengah ini tipis sekali, dan di sini kita akan ketemu yang namanya series of youl, gitu ya, yang mulai dari Asburgir, Dunit, Peridotit, Serpentin, sampai ke nanti sedimen pelagik, gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan, ini adalah melange-nya, di sini adalah metamorphic shoal-nya, di atas ada oviol, gitu. Jadi clear bahwasannya ketika kita punya metamorphic shoal, berarti area ini mengalami abduction, gitu. Jadi oceanic crust naik ke permukaan, naik ke atas overriding plate. Dalam hal ini overriding plate-nya adalah bisa kontinental, bisa oceanic juga, atau nggak bisa island arc. Yang terpenting adalah konsepnya overriding plate secara densitas itu lebih ringan dibandingkan dengan oceanic crust yang mengalami subduction. Nah, ini teorinya, hasil bukan teori ya, ini adalah hasil pemetaan dari Parkinson tahun 98. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, ini model Parkinson tahun 98. Gitu ya. Di sini jelas ya, di sini metamorphic, melange, di sini complex, ini peluru melange kompleks, di sini mohaba metamorphic shoal, gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih dari Cretaceous, apa yang terjadi? Ini adalah sendalen, gitu ya. Sendalen yang sudah terbentuk, berarti kita refer to Borneo, gitu ya. West Sulawesi, East Java, gitu ya. West Sulawesi, East Java, mikrokontinen, itu adalah suatu mikrokontinen yang terakhir ketika mengalami amalgamation sebelum masuk Persia, gitu. Sementara di belakangnya kita punya Indo-Australian Plate yang terus bergerak ke utara nih, gitu ya. Nah, Indo-Australian Plate ini menggendong yang namanya Sulaskur di belakang. Ini oceanik, di belakang oceaniknya ada mikrokontinen, gitu ya. Ketika ini terus subduction berlangsung, gitu ya. Ini subduction berlangsung, ini membuka, gitu ya. Ini back arc ya. Ini back arc, gitu ya. Nah, ini mengalami penipisan kerak. Nah, ini kita sebut sebagai rollback sih sebetulnya. Jadi posisi subduction ini kan subduction lebih maju, ini turun ke belakang kan. Nah, ketika turun ke belakang, kita ini sangat besar berbentuk akibat subduction rollback. Gitu. Ketika subduction, ini slide move, semakin berat oceanic crust-nya, dia akan slap break off. Nah, ketika slap break off di sini berarti ada rumpang area kan. Overriding plate-nya bergerak, oceanic plate-nya ketemu di satu titik. Nah, ketika overriding plate bergerak, ini akan membuka, gitu ya, dan dia akan melakukan penipisan. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini subduction-nya sudah hampir berakhir ya, sudah mau berakhir. Ini oceanic crust, ini continental crust, ini transition. Gitu. Di sini ada contoh yang kita sebut sebagai metamorphic slow conveyor. Conveyor itu berarti sabuk lah. Nah, ketika ini ketemu dengan ini kan otomatis akan bergesek ya. Gesekan ini menyebabkan pressure yang tinggi dan thermal yang tinggi. Ketika terjadi gesekan yang sangat besar, di sini akan terbentuk yang granit facies, gitu ya, sampai gneiss facies. Lama kelamaan, gitu ya, metamorphic shoal-nya akan terdorong juga kan, akan terdorong ke overriding plate, sehingga ini kita sebut sebagai abduction. Gitu ya. Oceanic crust naik ke atas overriding plate, atau kita sebut bahasa strukturnya adalah overthrust, gitu ya. Di mana kita bisa melihat yang tadi, kita balik lagi dulu ya sebentar. Di sini kompleks metamorphic shoal, di atasnya ada viola. Sudah kebayang kan? Yang di bawah apa, yang di atas apa, gitu ya. Nah, sampailah kita setelah abduction bekerja, gitu ya. Di sini otomatis kita punya oceanicnya habis nih, udah naik ke atas kan. Di belakangnya masih gendong Sulaskur kan. Otomatis kontinen dan kontinen nabrak. Kolisi ya. Jadi abduction itu bukan oceanic lawan oceanic, enggak. Apapun bisa, yang terpenting adalah dia mempunyai overthrust dan dia punya metamorphic shoal di bawah, ya. Nah, melasnya terbentuk kapan ya? Di sini gitu kan. Karena kan dia sudah pengangkatan dan terbentuknya kalau misalnya di sini nih, tapi dia sudah
di sini, dan di sini kita juga punya renewal subduction. Di sini ada last loop dan nama dia collision, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum ada, kita lanjutkan. Nah, itu di utara ya tadi. Itu lengan Sulawesi bagian timur, tapi yang utara. Nah, kita ngomongin lengan Sulawesi bagian tenggara. Nah, ini ada konsepnya Ali dan Davidson tahun 91, diadopsi oleh Ali tahun 96. Gitu ya. Kita lihat nih, buton berkekontinen. Kalau di utara kita sebut sebagai sul, gitu ya. Di selatan kita sebut sebagai buton berkekontinen. Ini adalah buton mikrokontinen, ini adalah oceanitras, ini adalah oceanicras, gitu ya. Nah, ini Sulawesi kontinen yang tadi sudah terbentuk di umur early Cretaceous, gitu ya. Bantimala kan terbentuk di sana, gitu umurnya. Nah, sama seperti tadi, kita akan punya zona subduksi, gitu ya, di umur Eosen sampai Oligocene, Paleogen, gitu. Apa buktinya, gitu ya? Di Pulau Buton, walaupun sekarang yang tersingkap adalah dimensi-dimensi Jurassic, Triassic, gitu ya, Permian, tapi kita juga masih bisa menemukan yang namanya Wani Beds. Wani Beds ini tersusun atas Tuphasies, yang umurnya relatif di umur Eosen sampai Oligocene. Si mikrokontinen, dia subduction collision kan, ke arah Sunda, gitu. Kalau kalian lihat lepas pantai Kalimantan bagian timur sampai selatan, ini relatif serupa dengan kaki selatan Sulawesi, ya kan? Berarti kita bisa mengasumsi, oh di dulunya satu kontinen yang sama nih, ya kan? Tapi di umur Middle Earth atau di 44 MA, gitu ya, ini berbarengan dengan tectonic extrusion yang terjadi di India. Gitu. Ketika India bertabrakan dengan Eurasia, apa yang terjadi? Clockwise rotation. Ketika kalian bayangkan tronton menabrak tronton, pecah kan semua kan? Ya. Ketika pecah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembentukan cekungan di seluruh Asia bagian Tenggara dan Timur. Itulah yang kita sebut sebagai tectonic extrusion, gitu ya. Nah, rata-rata cekungan yang terbentuk di Sumatera, di Malaysia, di Thailand itu dikontrol oleh sistem transtensional, gitu ya. Nah, apa yang terjadi, gitu ya? Selain kita punya India, collision dengan Eurasia, di sini kita punya yang namanya ini oceanitras. Ini saya sebut sebagai proto-oceanocene, gitu ya. Proto-oceanocene dia adalah oceanitras, gitu ya. Dan dia di depan ini kan gambarnya dia. Di depan ini, sorry, bukan di depan, di belakang ini menggendong yang namanya Dangerous Ground. Luconia Dangerous Ground. Apa sih Luconia Dangerous Ground? Dia adalah kontinen juga, itu kontinen juga, gitu ya. Nah, ketika Oceanocy mensubduction dari Borneo, apa yang terjadi, gitu ya? Subduction ini tidak hanya sekali yang saya temukan. Subduction ini lebih dari sekali. Berarti apa yang terjadi? Ada subduction rollback. Gitu ya. Ketika subduction rollback terjadi, otomatis di belakang busur ini akan mengalami extension. Ketika di sini mengalami extension akibat subduction rollback, di sini juga ada tectonic extrusion. Berarti extension phase-nya itu semakin besar kan di seluruh Asia Tenggara. Jadi double. Sehingga kita bisa melihat bahwasanya ini yang dulunya kita anggap jadi satu, ini akan terpecah. Inilah yang kita sebut sebagai proses rifting. Di sini, di Paleogen, kita punya Makassar Strait Rifting yang nanti Makassar Strait Rifting ini akan berhenti. Oleh apa? Oleh pergerakan Pluton dan sulfur yang approaching ke arah barat, gitu. Mendekat ke arah barat, gitu. Kalian bayangkan di sini ada tangga besar yang memisahkan, ya. Tapi tiba-tiba di sini ada lagi nih tangga yang mendorong. Kan berarti di sini harus berhenti. Ya. Di sini cheese, gitu ya, berhenti. Di sini mengalami collision. Dan apa yang terjadi? Kita kan tadi berbicara lifting, kita extensional ya. Nah, ketika ini datang dari timur, area ini akan mengalami inversion. Yang dulunya sesar normal bisa jadi sesar naik. Gitu. Ini yang penting dari ketika kita berbicara hubungan Sulaspur, Buton Tukang Besi, dan Makassar Strait Rifting. Gitu ya. Ada bukaan dulu, gitu ya. Di sini tiba-tiba Australian, Banggai Sula, dan Buton Tukang Besi mendekat ke arah utara, gitu ya. Ketika pembukaan, ini berhenti, ini mendekat, collision. Gitu ya. Jadi pembukaan ini berhenti akibat proses collision di
timur, gitu ya. Kalian bayangkan di sini ada satu, di sini satu, gitu ya. Belum nanti giant kontinen atau Australia yang mendekat ke utara, gitu ya. Makanya kalau kalian lihat, gitu ya, di Paleogen, ini bentuknya kayak gini, gitu ya, lebih condong ke tenggara. Tapi di sini, ketika ini mendekat, ini nanti clockwise. Oke. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Tadi ketika kita berbicara tentang rifting, kita akan punya eh, kalian bayangkan Afrika Timur, gitu ya, ketika rifting terjadi di darat, punya danau, ya. Berarti kita akan punya sedimen lacustrin di situ. Hubungannya apa sih sama sumber daya alam? Sedimen lacustrin itu type 1 erogen. Berarti kita punya generation oil di sana. Di umur di umur ini penangkapan dan marine nih, gitu kan? Karena kan tadi syarat rifting kita akan punya pembentukan lautan yang baru, gitu ya. Kita akan punya marine deposit, gitu ya, sampai ke basin. Dan di sini di Pelayasan tadi saya bilang Western farming and rapid elevation in Sulawesi side. Ketika ini bertabrakan, di sini akan beberapa bagian akan inversion, gitu ya. Nah, ketika inversion terjadi, apa yang terjadi sih? Terjadi pengangkatan kan. Yang tadinya marine berubah lagi menjadi lereng. Ya. Begitu secara dinamiknya. Nah, ketika softening dan rapid elevation terjadi, kita punya basement yang uplift ke atas dan sedimen-sedimen yang tua yang uplift ke atas. Nah, ketika dia mengalami pengangkatan, apa yang terjadi? Ada melakukan transportasi sedimentasi yang sangat besar. Sehingga kita akan memiliki thrusting, folding, propagate to west. Gitu. Kita punya thin skin tektonik yang kita sebut West Sulawesi Fault Thrust Belt. Bisa. Karena apa? Kita punya rapid sedimentation dan sedimen yang sangat banyak. Kalian bayangkan, kalau kalian punya pasir, kalian tekan seperti ini, di sini akan normal, tapi di sini akan menekan jadi two thrust atau sesaran. Itulah yang disebut sebagai West Sulawesi Fault Thrust Belt. Gitu. Nah, ini summary-nya gitu ya. Eosen kita punya rifting gitu ya, dari continental crust berubah menjadi lacustrin di beberapa tempat gitu ya. Tapi di Oligocene sampai Miocene sedimennya berubah menjadi sedimen marine gitu ya. Terus di Pliocene kita punya shortening sana. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama, tektonik Sulawesi tersusun atas polyhistoric tectonic stratigraphy. Jadi kita ngomongin basin forming dan basin filling itu akan saling berkaitan gitu ya. Nah, yang kedua, Sulawesi Timur merupakan bagian dari mikrokontinen Bagai Sula. Timur bagian utara ya. Kalau yang bagian selatan bersusun atas buton-buton besi mikrokontinen. Ya. Terus kolisi pada periode Neogen akhir gitu ya, menyebabkan struktur fault thrust belt di West Sulawesi gitu ya. Dan di Sulawesi Timur mengalami yang namanya overthrust akibat proses subduction. Nah, sementara untuk yang maksa straight, nanti kita di umur Paleogen akan mempunyai extensional, gitu ya. Tapi di umur Neogen sampai Pleistocene, kita akan memiliki full belt system. Oke, nah sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya kasih kuis sedikit ya. Kuisnya nggak akan susah supaya kalian bisa merimain apa yang disampaikan. Gitu. Jangan sampai sesuatu hal yang sudah pusing kalian bikin pusing lagi, gitu ya. Nah, kuisnya cuma satu soal aja sebetulnya. Apa yang terjadi dari umur Paleogen atau Eosen sampai dengan Pliocene di Makassar Strait atau Selat Makassar, ya. Nah, kuis ini kalian kerjakan selama 5 menit, gitu ya. Dan nanti dikumpulkan sebagai bahan tambahan penilaian untuk eh, section atau bagian di Indonesia Timur. Mungkin sekian kalau dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.